Apatah gunanya berganti pejabat, diganti dengan yang pintar, tapi kalau sistemnya tidak diperbaiki, moralnya tidak diperbaiki, masyarakatnya tidak mendapatkan penjelasan yang kuat, maka hadirin, disinilah kemudian penting kiranya kita belajar. Jika menginginkan negara yang kuat, bangsa yang kuat, maka yang pertama dilakukan, kita sebagai anak bangsa semuanya mesti kompak, membawa cita-cita, kekuatan dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Jika kita menginginkan Indonesia yang kuat, Indonesia yang emas, maka setiap warga negara Indonesia wajib menjadi kuat, menjadi emas, kemudian kompak bergotong royong, mental para pejabatnya diperbaiki, keimanannya diperkuat, ketakwaannya ditingkatkan, dan dengan keimanan dan ketakwaan itulah kemudian keberkahan bisa dibuka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah satu penduduk negeri itu semuanya mau memperbaiki diri, menguatkan keimanannya, memperbaiki keadaan perilakunya, meningkatkan takwanya, tentulah aku buka, kata Allah, semua jenis kebaikan-kebaikan di langit yang menaunginya atau di bumi sebagai tempat ia menepinya. Walakin kadzabu, namun masih ada segelintir orang yang mendustakan janji-janji itu, tetap kepada perilaku yang menyimpangnya, tetap senang dengan perbuatan kriminalnya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka karena perilaku mereka itulah kemudian negeri itu tetap larut dalam krisis, tetap larut dalam keburukan, dan hukum alam berlaku. Ternyata buruknya satu bangsa, terdapatnya krisis pada satu negara, ternyata bukan disebabkan karena kekurangan orang pintar, bukan disebabkan karena kekurangan sumber daya, tapi dalam bahasa Al-Quran diperkenalkan disebabkan karena perilaku orang-orang yang mengelolanya telah melampaui batas, telah menyimpang dari batas-batas kebaikan, yang dengan itulah Allah meminta kepada seluruh penduduk negeri yang menginginkan terbebas dari kesulitan, berupayalah memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hadirin, dalam rangka itulah kemudian 2 tahun setelah Nabi hijrah, berubahlah Yathrib jadi suasana kota yang berkemajuan, orangnya bagus-bagus, pejabatnya bagus-bagus. Jangan dikira penduduknya muslim semua, non-muslimnya juga ada, Yahudinya juga ada, tapi mereka patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, secara ketat dilakukan, dan baik itu ditampilkan dalam kehidupan. Transparansi, kejelasan itu ada, kekompakan itu ada. Maka diawali dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, menguatkan diri untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan manusia dengan adil dan adab, masyarakatnya bersatu, lalu kemudian diusung azas musyawarah, kerakyatan dalam konteks musyawarah dengan hikmat, pimpinannya hikmat di dalamnya, wa amruhum syura bainahum, bahkan turun surat tentang musyawarah di dalamnya. Baru terciptalah kemudian keadilan sosial di konteks masyarakat pada masa itu. Maka semua kalau dihimpun jadi satu, suasana kota yang menginspirasi, mencerahkan, berkeadilan, menyatukan, makmur di dalamnya, maka kata yang mewakili dari semua makna itu adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini kota itu tetap bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, bahkan ada larangan untuk menyebut lagi dengan Yathrib karena suasana tempat itu sudah berubah menjadi kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Indonesia pun diberikan jalan oleh Allah untuk menjadi negeri yang makmur, negeri yang kuat, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Madinah dulu mendapatinya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.